Tentunya banyak netizen kaget kan saat postingan GNS Gus Nur Syamsun hari ini menayangkan sebuah informasi seputar kegiatan Gus Nur Syamsun di Malaysia besok. Netizen banyak yang berkomentar beragam. Ada sebagian dari mereka yang bertanya seputar kegiatan gerebek dukun di Indonesia, seperti akan pensiun dan lain-lain sebagainya. Ada lagi karena kangen terhadap Gus Nur Syamsun GNS ini. Enggak, maksudnya di Malaysia dalam rangka apa ini? Aduh, ini saya sudah ngalihin pembicaraan, masih aja ke Malaysia kan? Ini siapa nih? Ke Malaysia kan? Apa? Cari dukun kan? Oh, dukun Malaysia. Wah, di Indonesia itu udah banyak sekali pemburu dukun. Jadi sekarang ke Malaysia. Ke Malaysia aja kan? Luar biasa. Jadi jangan ke Cirebon aja lah Kang. Cari ke Israel. Sahabat Muhibin Gus Nur Syamsun semuanya. Gus Nur Syamsun GNS sejak sebelum ke Malaysia, terlebih dahulu bertemu Kang Ujang Bustomi. Di sana Gus Nur Syamsun GNS dan Kang Ujang Bustomi berbincang banyak sekali. Mulai dari guton, hingga hal serius. Guton mereka memang terkadang membuat penggemarnya asyik. Tetapi membuat kebakaran jenggot buat yang tidak menyukainya. Karena itu Gus Nur Syamsun GNS suka menyindir. Seperti pertanyaan GNS pada Kang Ujang Bustomi tentang perbedaan kambing betina dengan kambing jantan pada saat mau dikurbankan. Sambil ketawa ngakak, antara Gus Nur Syamsun GNS dan Kang Ujang Bustomi membangun misi yang telah mereka berdua susun. Netizen pasti heran kan, misi apa yang akan ditampilkan nanti? Tanyakan di halaman komentar, biar isi pesannya dapat dibaca bersama. Bikin sinetron ya? Oke. Indosiar kalah aja. Indosiar kalah. Kita akan bikin sinetron sahabat-sahabat. Indosiar kalah. Sinetronnya nanti sehat ya. Kampung Tumbal aja nanti. Oh iya, Kampung Tumbal ya. Sahabat-sahabat setuju nggak kalau misalkan Bikin sinetron. bikin sinetron nih Kampung Tumbal? Tapi sinetron ini sinetron ya, sinetron. Cocok nggak? Kalau cocok nanti saya bikinkan lah. Mudah lah, gampang lah sutradara mah. Kalau Kang Ujang nyutradaran ini tuh nanti ini apa namanya banyak bercanda. Kalau saya kan kereng gitu. Nah, kalau Kim Merchan sutradara yang diincar cuma yang cewek-cewek Minimal cantik. judulnya kuntilanak lah, sedan, lilin. Kuntilanak. Ya kan minimal judulnya lilin, kuntilanak, Oh, sedan. ya gara-gara kuning semua Kang. Kang Ujang juga gitu. Ya itu kan judulnya kuntilanak. Lilin. Tuh, kemarin saya kasih judul itu lilin, padahal cuma ngobrol-ngobrol kayak gini, Kang, kuning. Punya Kang Ujang juga? Ya makanya sedan gitu kan. Sedan. Tuh. Sedan belum saya, Kang. Nanti coba saya kasih sedan lah. Sedan, lilin, uang, kuntilanak, angker. Kan orang dikiranya judulnya kuntilanak itu apa? Nah dijelasin. Nah, jadi sahabat-sahabat, kenapa judulnya kami semua YouTuber atau termasuk saya Kang Ujang Bustomi itu judulnya lilin, kuntilanak, terus angker, terus sedan, terus apa lagi? Tuyul. Tuyul. Ya karena gini, dolar kuning lah. Kalau dolar kuning kan nggak bisa beli rokok. Orang kami Kayak kejam itu YouTube kok. kejam YouTube, nggak mau melihat orang senang. Jadi sahabat-sahabat, kalau dolar kuning kan nggak bisa beli rokok. Orang kami gitu terus ngos-ngosan, kami udah keder kayak gini. Makanya kuntilanak aja terus yang disalahin. Kuntilanak terus yang disalahin. Ini gara-gara kuntilanak ini suka laporan sama pihak YouTube ini. Makanya kami kena santet. YouTube-nya di prank lagi. Prank gimana, Kang? Ya kan dia ngasih kuning ya, prank lagi nih kuntilanak aja. Oh gitu. Prank lagi YouTube-nya. Di Malaysia, GNS Gus Nur Syamsun GNS langsung disambut para penggemarnya. Gus Nur Syamsun mendapatkan pelayanan yang asyik sejak di Malaysia. Namun para netizen di Indonesia seperti khawatir bila beliau belum pulang ke kampungnya. Sementara kata beliau bahwa di Padepokan sedang tidak baik-baik saja. Selain daripada itu, di Indonesia juga banyak sekali yang menunggu kedatangan Gus Nur Syamsun GNS ini.
Tetapi kepada penggemarnya GNS selalu setia untuk terus memberikan kebahagiaan kabar terbaik untuk para netizen dan fans semuanya yang ada di Indonesia dan seluruh dunia. Sampean kan tanya, kalau gerbek dukun yang bekal buat gerbek dukun itu apa? Kok bisa pagarnya apa gitu kan? Kok bisa nggak takut gitu? Satu, saya jawab tadi apa? Al-Quran. Tuh, kenapa Al-Quran? Ya karena Al-Quran bisa memberikan petunjuk kepada kita. Al-Quran bisa memberikan petunjuk kepada kita. Kita mau tersesat, kalau kita memahami Al-Quran, insya Allah tidak jadi tersesat. Jadi kalau kita misalkan galau atau lagi patah hati, buka Al-Quran obatnya. Itu. Tapi ingat, walaupun mengamalkan Al-Quran tapi meninggalkan sholat juga bohong. Kita tetap harus sholat. Begitu. You understand? Para netizen, Gus Nur Syamsun GNS langsung memberikan pendidikan spiritual kepada penggemarnya. Rasa penasaran penggemarnya ini untuk bisa memahami tentang esensi dari ilmu hikmah supaya menjadi bekal mereka dalam kehidupan sehari-hari, maka para netizen merasakan tidak puas bila hanya disampaikan secara ringkas. Para penggemarnya Gus Nur Syamsun GNS ini mengundangnya agar materi pendalaman seputar ilmu hikmah dapat disampaikan lebih gamblang lagi. Karena itu, GNS ini diundang dalam sebuah acara resmi di Malaysia. Para penggemarnya yang ada di Indonesia bisa menyisakan besok ya di TV Malaysia. Di acara tersebut, Gus Nur Syamsun GNS diundang untuk memberikan pendalaman lebih jauh seputar dunia spiritual. Wah, keren sekali Gus Nur Syamsun GNS ini. Selain daripada itu, penggemarnya di Malaysia ternyata lumayan banyak sekali. Seiring fitnah Gus Nur Syamsun GNS belakangan ini masif sekali, tetapi Gus Nur Syamsun GNS ini tidak putus semangat. Adanya fitnah sejatinya, oleh Gus Nur Syamsun GNS, difahami sebagai sebuah ujian yang sejatinya akan mendatangkan keberhasilan, bila semua itu dijalankan dengan kesabaran. Kepada penggemarnya di Malaysia, Gus Nur Syamsun GNS ini juga selalu mengingatkan agar setiap masalah yang dihadapi harus dihadapi dengan sabar dan ikhlas. Dasarnya adalah Al-Quran. Kepada penggemarnya, saat Gus Nur Syamsun GNS ini ditanya terkait keberaniannya saat menerangi setiap dukun, jawabannya GNS ini enteng, modal utama saya adalah Al-Quran, sebab Al-Quran adalah pusaka-pusaka terhebat, kata GNS. Walaupun fitnah Gus Nur Syamsun GNS ini terus meningkat, dan benar-benar beliau jalanin dengan ikhlas dan sabar, ternyata benar, para penggemarnya bukan makin kabur, justru itu, ia makin meningkat, karena kebaikan pasti akan selalu ada yang tidak Sampean kan menyukainya. tanya, kalau gerbek dukun yang bekal buat gerbek dukun itu apa? Kok bisa pagarnya apa gitu kan? Kok bisa nggak takut gitu? Satu, saya jawab tadi apa? Al-Quran. Tuh, kenapa Al-Quran? Ya karena Al-Quran bisa memberikan petunjuk kepada kita. Al-Quran bisa memberikan petunjuk kepada kita. Kita mau tersesat, kalau kita memahami Al-Quran, insya Allah tidak jadi tersesat. Jadi kalau kita misalkan galau atau lagi patah hati, buka Al-Quran obatnya. Itu. Tapi ingat, walaupun mengamalkan Al-Quran tapi meninggalkan sholat juga bohong. Kita tetap harus sholat. Begitu. You understand?